Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Terkait dengan kepemimpinan, saya jadi teringat diskusi bersama tokoh teman Syiah. Alhamdulillah saya dapat hadiah 172 buku. Alhamdulillah. Di antara yang didiskusikan itu adalah kepemimpinan. Jadi di dalam buku mereka, entah namanya Al-Kafi, itu himpunan hadis. Ada sanadnya, juga ada matannya. Sama Sunni juga begitu, punya himpunan hadis, ada sanadnya, ada apa? Matannya. Sanad itu mata rantai perawi. Misalnya dari Bukhari kepada gurunya siapa? Humaidi, kepada gurunya lagi siapa? Sufyan, kepada gurunya lagi siapa? Sa'id bin Musayyab, kepada gurunya lagi Abu Hurairah, langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya sanad, artinya sandaran. Kadang disebut isnad. Kenapa dinamakan sandaran? Untuk menentukan kualitas hadis bergantung kepada sandarannya. Kalau sandarannya kuat, hadisnya menjadi hadis sahih. Tapi kalau di dalam sandarannya ada perawi, orangnya kredibel, adil, tapi hafalannya sedikit keliru, turun derajatnya menjadi hadis hasan. Tapi kalau di dalam sanadnya ada perawi, salahnya banyak sekali, turun lagi menjadi hadis dhaif. Kalau nanti di dalam sandarannya itu ada perawi tertuduh pemalsukan hadis, bahkan divonis pemalsu hadis, turun lagi derajatnya menjadi hadis palsu. Itu namanya sanad. Di kitab Syiah juga begitu. Cuma bedanya begini. Kita menentukan sahih tidak itu ketat sekali. Di antaranya ada kepersambungan antara satu perawi dengan perawi yang lain. Tapi di teman-teman Syiah tidak ada begitu itu. Kenapa? Karena mereka punya doktrin setiap imam adalah maksum. Jadi kalau sudah dapat dari mana? Dari guru saya sudah, tidak perlu diteliti gurunya baik atau tidak, kredibel atau tidak. Karena diyakini semua guru mereka adalah apa? Maksum. Lah di tradisi sunnah tidak ada namanya rohbaniyah. Misalnya saya ini mohon maaf tidak pernah ketemu Abu Hurairah. Terus saya cerita, dari mana Ustaz? Dari Abu Hurairah. Kapan ketemu? Dalam mimpi. Tidak ada dalam Islam itu, tidak bisa. Harus jelas bahwa saya memang salah satu muridnya Abu Hurairah.
Nah di Syiah lain, bisa menjadikan rohbaniyah. Jadi saya kalau orang Syiah ditanya, Ustaz dalilnya dari mana? Dari Abu Hurairah. Sudah harus percaya karena saya ini orang maksum. Itu ceritanya. Sehingga ketika diskusi dari sisi sanad nyaris tidak bisa ketemu. Kenapa enggak ketemu? Menurut Sunni hadisnya palsu, tapi menurut mereka hadisnya apa? Sahih. Itu satu di antaranya hadis kepemimpinan yang dikenal dengan namanya hadis Ghadirhu. Kalau panjenengan pergi haji umrah dari Makkah menuju Madinah, sebelum sampai pertigaan Badar muncul di situ sebuah tempat wilayah namanya Ghadirhu. Ini bukan di Iran, enggak. Ini di jalur antara Makkah dengan apa? Madinah. Sehingga apa? Di dalam hukum mereka itu Ali cerita kepada kita, ketika kami pulang bersama Rasul dari kota Mekah menuju kota Madinah, kami singgah di sebuah tempat namanya apa? Ghadir. Ketika singgah itu, tiba-tiba di sebuah pohon Rasul memegang tangan saya sambil bersabda, hadza wasi wal khalifah min ba'di. Inilah wasiat saya dan inilah khalifah sepeninggal saya. Ada di dalam kitab mereka. Sayang tidak ada di dalam kitabnya orang Sunni. Nah hadis ini kalau diteliti Sunni, sisi sanadnya palsu, karena tidak jelas yudata perawinya. Tapi di teman Syiah sahih. Karena apa? Mereka punya keyakinan setiap imam itu apa? Maksum. Jadi tidak bisa ketemu. Karena beda pola apa? Pikir. Nah, kalau mereka sudah yakin sahih, mereka akan berkesimpulan, oh kalau gitu kepemimpinan itu dibutuhkan apa? Wasiat. Kebetulan yang diwasiati adalah Ali bin Abi Thalib, gitu. Oleh sebab itu khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, dalam pandangan mereka itu gosok haknya Ali. Haknya Ali diambil oleh Abu Bakar, diambil oleh Umar, diambil oleh Utsman. Kasihan Ali bin Abi Thalib dizalimi. Kira-kira kalau menzalimi Ali tempatnya di mana? Neraka. Karena ditemukan di hadis Sunni, jangankan kepada Ali, kepada cucunya aja Hasan, yang mencintai Hasan akan dicintai oleh Rasul. Kalau dicintai Rasul, pasti dapat syafaatnya Rasulullah masuk surga. Kebalikannya, yang benci kepada Hasan pasti dibenci oleh Rasul. Kalau dibenci Rasul, susah masuk ke surga. Itu kepada cucunya, apalagi kepada Ali bin Abi Thalib. Itu ceritanya begitu, Pak. Jadi Sunni mengatakan hadisnya palsu,
Tapi teman Syiah mengatakan hadisnya apa? Sahih. Dan ternyata muncul juga di dalam referensinya Sunni. Misalnya saya cari kata kuncinya Ghadirhum. Ghadirhum. Misalnya ambil kata kunci Ghadirhum. Ambil misalnya kitab tipologi Jawami ini. Enggak usah tipologi yang lain yang banyak. Ini aja Jawami. Bismillah, searching, klik. Tuh, muncul 1, 2, 3, 4. Banyak sekali. Jadi ini kitabnya Sunni. Bukan kitabnya apa? Syiah. Jadi dalam pandangan teman Syiah, hadis mereka itu ada kok di buku Anda, gitu loh. Namanya hadis apa? Ghadirhum. Kata kuncinya saya tulis Ghadirhum. Di tipologi Jawami aja ada 21 hadis. Apalagi kalau dicari misalnya di tipologi yang lain, tambah sunan semuanya, tambah masanid semuanya, tambah ma'ajim semuanya, tambah musonafat semuanya, klik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 31, 60, Masya Allah, 91. Ini baru yang ada sanad-sanadnya saja. Nah kalau kita cari seluruh bukunya Sunni yang kira-kira ada 200.000 itu, misalnya Jami'ul Kutub, berarti semua tipologi, klik, bisa 1 jam baru selesai gitu. Wih, ratusan. Ini semuanya bukunya Sunni. Satu pun tidak ada ini bukunya Syiah. Karena bagi Sunni bukunya enggak diterima gitu. Sehingga di sini tidak ada satu pun bukunya apa? Syiah. Sudah berapa, Pak? Oh, sudah sampai 305. Nah, karena Rasul sudah wasiat kepada Ali, mestinya kepemimpinan itu atas dasar apa? Wasiat. Karena Ali yang diwasiati, kok Ali yang tidak ditunjuk sebagai khalifah? Berarti zalim apa tidak? Zalim. Bukan hanya Abu Bakar yang zalim. Semua yang berbaiat kepada Abu Bakar zalim semua. Ternyata semuanya berbaiat Abu Bakar, termasuk Ali bin Abi Thalib. Berarti Ali apa? Zalim. Oh, bukan begitu. Loh. Kan terbukti kalau Ali juga berbaiat kepada Abu Bakar. Iya, itu sudah kadung gitu loh. Dari dalam pandangan mereka, Pak, begitu Rasul wafat, umat itu disibukkan urusan khilafah. Hanya Ali yang disibukkan urusan jenazah Rasul. Sampai Ali itu ngopeni jenazah Rasul selama 3 hari. Nah, dalam saat-saat seperti inilah Abu Bakar secara aklamasi katanya sudah dibaiat sebagai khalifah. Ya daripada perang saudara, ya sudah, Ali ngalah mau berbaiat kepada Abu Bakar.
Itu ceritanya. Jangan dituduh lagi Ali dolim dalam kondisi terpaksa. Nanti kalau di tubuh umat Islam ada dua pemimpin, bisa perang apa? Saudara. Rasul masih hidup aja bilang kepada Hasan, kelak cucuku ini nanti akan menjadi pemersatu umat. Bayangkan ketika Muawiyah wafat, waduh, ada kubu Muawiyah dengan kubu Ali, perang saudara. Hasan yang digadang-gadang itu untuk menjadi presiden, daripada umat nanti pecah, terjadi perselisihan, datang kepada keturunannya Muawiyah, sudah, saya melepaskan diri, nggak mau lagi dicalonkan. Kan gitu kata Pak Bro, biar umat satu gitu. Ya mudah-mudahan bener gitu. Maunya biar umat satu gitu. Alhamdulillah sejarah membuktikan Hasan menjadi pemersatu apa? Umat. Karena dalam hadis tidak boleh ada dua khalifah yang dibaiat. Kalau ada dua khalifah yang dibaiat, perangilah yang kedua kali dibaiat. Luar biasa, Pak. Masya Allah, itu Hasan cucunya Rasul Danio bapak. Terus salahnya mereka di mana? Paling dalam pandangan sampean mereka itu salah. Tapi dalam pandangan mereka yakin kepemimpinan atas dasar wasiat, dan itu sudah diwasiatkan kepada siapa? Tidak bisa Pak, diskusi dengan sanad tidak bisa karena beda. Maka diskusinya lewat matan hadis. Saya ambilkan misalnya, ya tidak terlalu banyak. Ada berapa? 1411 hadis Pak. Di kitabnya orang apa? Sunni, bukan di kitabnya orang Syiah. Sudah saya ambil satu aja misalnya. Tirhum saya ilgha semua. Saya ambil yang tipologi jawami, saya ambilkan dari misalnya Mustadrak ala Sahihaini. Mudah-mudahan hadis ini sama dengan Bukhari, sama dengan Muslim. Klik. Nah, ketemu. Ada namanya hadis mana? Tirhum. Yang lebih spesifik misalnya, nah ini yauma tirhum. Ini yang lebih spesifik ini. Kemudian yang ketiga, ini tambah spesifik lagi, yang menjelaskan kisah tentang tirhum. Ternyata hadisnya kata Hakim sahihul isnad. Tuh, orang Sunni aja ngakui kok sanadnya sahih. Apalagi didukung muhakkiknya Imam Az-Zahabi, kesimpulannya sahih. Ini di bukunya Sun. Dianalisa lagi. Pulang dari kota Makkah menuju kota Madinah, kapan kira-kira? Bisa tahun yang ke-8 Hijrah atau tahun 9 Hijrah. Ketika apa? Rasul mendapatkan syariat untuk menunaikan ibadah haji. Kan bertahap syariat itu. Mulai pertama periode dakwah kota Mekah 13 tahun kita hanya punya syariat apa? Sholat. Begitu hijrah ke kota Madinah tahun kedua baru dapat syariat apa? Puasa.
berkaitan dengan puasa, nanti ada namanya zakat. Haji belum ada. Maka ketika orang Badui ini tanya, ya Rasul, kewajiban sholat sehari semalam ada berapa? 5. Ada yang lain? Tidak ada, kecuali kalau kamu mau sholat apa? Sunnah. Lah kewajiban harta apa ya Rasul? Hanya 1. Apa itu? Zakat. Ada yang lain ya Rasul? Tidak ada, kecuali kalau mau sunnah. Kewajiban puasa ya Rasul? Hanya 1. Apa ya Rasul? Puasa Ramadan. Ada lagi kewajiban? Tidak, kecuali kamu puasa yang sunnah. Datanya haji. Kenapa? Belum disyariatkan ibadah haji. Begitu disyariatkan ibadah haji, berangkatlah Rasul diikuti lebih dari 80.000 sahabat dari Mekah menuju kota, dari Madinah menuju kota Makkah. Lah Makkah masih dikuasai Abu Sufyan, tokoh orang kafir Quraisy yang dulu mengusir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dulu makar kepada Rasul. Sekarang datang dengan 7 juta umat kumpul di Monas. Apa enggak ketir-ketir? Saya ketir-ketir, Pak. Terpaksa saya pergi ke tempat yang mudah-mudahan nanti ada airport, dini ada apa-apa, saya terbang. Ketir-ketir loh Pak saya. Ketir-ketirnya Abu Sufyan tambah nemen Pak. Bayangkan pada waktu itu kumpul 80.000 orang. Perang terbesar hanya 10.000 orang. Sampai di Hudaybiyah dihadang. Mohon Rasul tidak melanjutkan perjalanan. Walaupun ini bulan haram, tidak boleh perang. Di tempat haram tidak boleh perang. Walaupun niatnya untuk haji, khawatir salah persepsi, khawatir nanti balas dendam, terjadi pertempuran. Terus apa? Bagaimana kalau mengadakan perjanjian dulu, biar nanti tidak terjadi salah paham? Ya sudah, datangkan Abu Sufyan untuk mengadakan rembukan, enaknya gimana? Akhirnya apa? Masya Allah, terjadi rembukan, namanya Sulhu Hudaybiyah. Perjanjian di tempat namanya Hudaybiyah terjadi tahun 8 Hijrah. Baru mereka gak jadi memasuki kota Makkah. Tahun depan baru boleh apa? Haji. Masuk Makkah silakan, tidak boleh manggul senjata. Padahal senjata itu aksesoris. Sampai keluar rumah saja sudah bawa apa? Pedang. Hobi kita waktu itu perang saudara. Nanti kalau teman kita yang kita perangi kalah, berhasil kita tawan, otomatis menjadi hamba saya. Jadi orang hebat di antara kita itu kalau hamba sayanya paling banyak, termasuk Umar bin Khattab. Begitu. Pulang ke Madinah tahun 9 sesuai dengan perjanjian, baru kita bersama Rasul bisa memasuki kota Makkah untuk menunaikan apa? Haji. Berarti kasus ini kalau tidak tahun 8, berarti tahun apa? 9. Sepulang kita dari Mekah. Kalau gitu jamaahnya sedikit atau banyak? Banyak.
di sebuah pohon, di bawah pohon namanya di wilayah Ghadir Khum. Katanya dalam hadis mereka Rasul memegang tangannya Ali. Bener Pak, dinasnya gitu juga, memegang tangan Ali, bener. Kemudian Rasul berwasiat dalam referensi mereka. Tapi dalam referensi kita bunyinya enggak begitu, Pak. Bunyinya bukan hadza wasi wa khalifati min ba'di. Enggak, bunyinya tidak begitu. Tapi bunyinya apa? Man kuntu maulahu fa aliyun huwa maulahu. Saya carikan di teks yang lain. Man kuntu ini aja, klik. Nanti di nomor yang lain. Nah, loh, bukan ini. Yang ada Ghadir Khumnya. Ini bukan ini. Nah, ini. Man kuntu maulahu fa inna aliyan maulahu. Itu yang ada di kitab Sunni. Redaksinya bukan hadza wasiyyi, redaksinya man kuntu waliyuhu fa inna aliyan waliyuhu. Itu redaksinya. Man, barang siapa kuntu, yang aku Rasul ini, waliyuhu, menjadi walinya, fa aliyun, maka Ali yang mestinya juga jadi walinya. Ada terkait dengan kepemimpinan, Pak? Tidak, Pak. Jadi hadis Ghadir Khum itu ada di kitab Sunni 1400 lebih, tapi masalahnya bukan hadis wasiat, tetapi apa? Ini namanya manaqib, gitu. Manaqib Rasul kepada Ali bin Abi Thalib. Nah, kalau ini manaqib, bukan hanya Ali, Pak, yang dapat manaqib. Rata-rata sahabat itu dapat manaqib dari Rasulullah. Sehingga kalau di dalam kitab Sahih Bukhari ada manaqib sahabat, ada manaqib ansar, ada manaqib muhajirin, dirinci oleh Imam Bukhari. Mu'ad itu kurang apa, Pak, manaqibnya dari Rasul? Kata Rasul, ana wa Mu'ad kahataini. Saya dan Mu'ad itu seperti dua jari ini, viva, tidak bisa dibedakan, tidak bisa dipisahkan. Apakah dengan manaqib seperti ini otomatis dia nanti menjadi khalifah pengganti Rasul? Enggak, tidak otomatis. Itu simbol cara kepemimpinan setelah wafatnya Rasul. Apalagi manaqibnya Abu Bakar. Sampai Rasul Daud, nanti setiap umatku akan masuk surga dipanggil sesuai dengan amalannya. Yang sukanya sedekah dipanggil pintu sedekah, gitu. Yang sukanya puasa dipanggil pintu roya. Yang sukanya sholat dipanggil pintu sholat. Ada berapa pintunya? 8. Pintu surga nanti ada 8. Nah, Abu Bakar dipanggil oleh setiap penjaga pintu. Apa enggak bingung Abu Bakar? Sing pintu ini mari masuk, yang ini masuk, bingung Abu Bakar. Ya Allah, kalau kita hanya 1-2 pintu, Abu Bakar masuk lewat 8 pintu, dipersilakan dari manapun dia
Hebat enggak Abu Bakar, Pak? Hebat. Kok bisa masuk itu sedekah? Lah sedekahnya Abu Bakar dibanding kita enggak ampun-ampun, Pak. Ya Allah. Sampai umat itu hebat. Setiap saya ingin berbuat baik, Abu Bakar mendahului saya. Umat itu. Kalau dari manakib seperti ini, kira-kira yang layak menjadi pengganti siapa, Pak? Abu Bakar. Tapi itu bukan model pemimpinan yang diwariskan oleh Rasulullah. Apalagi ketika Rasul sedang sakit, siapa yang ditunjuk oleh Rasul menjadi penggantinya? Abu Bakar. Padahal Abu Bakar dalam kapasitas sebagai imam, andaikan diutek-utek dengan nalar, kan sudah pantas menjadi pemimpin. Apakah dengan ditunjuk sebagai imam otomatis jadi pemimpin, Pak? Enggak, Pak. Kepemimpinan Islam enggak begitu. Enggak begitu. Maka ketika muncul hadis wasiat, Aisyah angkat bicara. Rasul itu wafat di pangkuan saya. Dan tidak pernah ada wasiat tentang Ali. Makanya kira-kira orang Syiah geding enggak kepada Aisyah? Kurang ajar. Iya, Masya Allah. Itu yang terjadi, Pak. Siapa yang kira-kira membuat hadis wasiat? Kalau bukan orang Yahudi. Tujuannya apa? Memecah belah. Dan hadis ini tidak pernah muncul ketika Ali masih hidup. Hadis wadirhum beda dengan hadis. Tidak pernah ada wasiat tentang kepemimpinan dari Rasul kepada siapa nanti yang ditunjuk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut diskusi. Seringnya kalah kita, Pak. Ya sudah. Yang sibuk jenazah Rasul itu hanya Ali. Padahal fakta membuktikan semua sahabat sibuk. Sampai pertanyaan siapa yang namanya memandikan jenazah Rasul? Siapa, Pak? Aisyah, Pak. Yang sibuk Aisyah, Pak. Kenapa Aisyah? Gara-gara Rasul sih. Ketika masih hidup ngomong tentang Aisyah. Aisyah, nanti kalau kamu wafat mendahului saya, jenazahmu akan saya mandikan. Aisyah nggak mau kalah. Kalau panjenengan yang wafat dulu, saya yang akan memandikan. Boleh itu nggak, Pak? Suami memandikan jenazah istrinya? Boleh, Pak. Masih hidup aja boleh. Pemandi sesudah mati. Coba nanti suami memandikan istrinya waktu masih hidup, boleh nggak, Pak? Oh, nggak memandikan jadi hukum boleh. Itu ceritanya. Atas dasar itulah hadis kita mengatakan yang memandikan jenazah Rasul adalah Aisyah, bukan Ali, Pak. Aisyah ditanya, ketika Anda memandikan jenazah Rasul, atujaridu kama tujaridu ihdana, apakah kamu melepas pakaian Rasul seperti kamu melepas pakaian jenazah yang lain? Kan gitu, Pak. Apa kata saya? Wallah, dibuat saya tidak ingat terhadap saat memandikan jenazah Rasul. Hadisnya sahih. Jadi bohong kalau Ali disibuk, hanya Ali yang disibukkan urusan jenazah. Semuanya sedih, Pak. Kita kehilangan pemimpin. Sampai klimaknya setelah itu, setelah disolati, di mana jenazah Rasul dimakamkan? Bukan Ali, Pak, yang punya inisiatif, Abu Bakar. Apa ini kita bawa ke Baqi?
pemakaman umum itu Abu Bakar mengingatkan, teman, ketika kita haji wada sama Rasul, kan kita ini mulai GR. Waduh, Rasulullah sudah kembali ke kampung, paling tidak kembali, tidak mau lagi pindah ke Madinah. Kan logis Pak gitu. Sampai dulu diusir dari Mekah. Sekarang alhamdulillah sudah diterima oleh masyarakat Mekah. Kira-kira mau balik dari Madinah ke Mekah? Oh, mendingan mempertahankan tanah air, Pak. Jangan dikira diskusi kita ini tidak didengar oleh Rasul. Rasul bilang, "Dah, sepulang haji, selesai haji, saya akan kembali ke kota Madinah." Seneng Pak kita. Pesan Rasul, wasiat Rasul, tolong makamkan jenazah saya di tempat saya berbaring. Itu wasiatnya Rasul, Pak. Sampai nggak boleh wasiat kayak gini. Nggak boleh. Nah kalau sampai wasiat, nah aku makamkan di tempat pembaringan. Iya kalau di rumah, pas dijahit, innalillahi. Emang minta kaplingan dijahit gitu. Pas tabrakan mati di tengah jalan, untuk minta kapling di tengah jalan gitu. Enggak Pak. Ini khusus sejarah membuktikan ketika Rasul sakit parah, minta izin kepada istri-istrinya mendaftar di rumah siapa? Aisyah. Dan Rasul wafat di rumahnya Aisyah, di pangkuannya Aisyah. Atas dasar itulah Abu Bakar mengingatkan, setuju umat untuk memakamkan jenazah Rasul di rumah Rasul. Gak usah diikuti. Beberapa teman kita ini ngikuti, sehingga rumah gak bisa dijual. Loh kenapa ada jual? Lah makanya bapaknya opo gitu. Saya pernah ke Batu itu Pak, Masya Allah Pak. Ustaz silakan nempati rumah kamar apapun, tolong jangan yang satu ini, gitu Pak. Ya, wong kamarnya banyak, repot Pak. Tapi saya penasaran Pak, kenapa kok nggak boleh di kamar itu, kan gitu. Apa salahnya? Saya coba-coba lihat. Apa namanya, saya suka ingin tahu itu Pak. Anak muda sekarang Pak, kepo. Saya ini termasuk orang kepo, gak mau pasti ingin tahu gitu. Nggak ada orang, saya coba dapat. Oh nggak dikunci loh Pak. Masya Allah, makanya tidak akan dijual rumahnya. Tetangga saya Pak, ada yang wasiat seperti itu Pak, ketahuan oleh masyarakat Pak. Gak boleh. Heran saya, punya teman kok meninggalnya nggak tahu kemana ya gitu. Iya Pak, heran saya. Mungkin di rumahnya, mungkin. Allah. Itu ceritanya begitu. Jadi perjuangan Abu Bakar, bukan hanya Ali yang sibuk, semua sahabat sibuk. Apalagi Umar ini gak percaya kalau Rasul masih sudah wafat. Wong tadi malang jagongan ambek aku. Gak mungkin lah kalau wafat gitu. Diingatkan oleh Abu Bakar. Ingat enggak firman Allah? Afa in mata au qutila in qalabtum ala aqabikum. Baru sadar kalau Nabi sudah apa? Wafat. Itu yang perjuangkan Abu Bakar. Lah kok katanya di dalam kitab mereka hanya Ali yang sibuk dengan jenazah Rasul. Yang lain sibuk urusan kepemimpinan. Subhanallah. Selesai urusan jenazah, baru umat berpikir tentang apa? Kepemimpinan. Terkejut teman-teman Ansor kumpul, tokoh-tokohnya itu
Kumpulnya di mana? Darunat Nadwa. Darunat di mana? Balik rumahnya Ali, Pak. Maka menurut sejarah kita, Pak, dengar-dengar gitu orang Ansor kok sudah mulai kerusak-kerusuk cari pemimpin, Pak. Jangan-jangan nanti orang Muhajirin ikut-ikut gitu, Pak. Wih, bahaya, Pak. Sejarah kita, akhirnya Abu Bakar ngajak Ali, ayo nih kita pergi menemui mereka. Itu sejarah kita, Pak. Ngide. Nah di perjalanan ketemu Umar, ayo Umar melok Umar gitu. Jadi pertemuan itu diikuti oleh Ali, diikuti oleh Abu Bakar. Ini masalah penting, Pak. Masalah sukses ini nggak sembarangan, Pak. Nah kumpul, Masya Allah. Yang namanya orang Ansor kan boleh lah, mestinya pemimpin dari kami lah. Kalian dulu kan tidak ada apa-apanya, datang kami nyenger ke kami kan gitu ya Pak ya. Nah kami punya tokoh kan begitu. Salah enggak Pak usulan itu disampaikan Pak? Enggak. Kira-kira kalau sampai orang Quraisy tersinggung enggak Pak? Enggak Pak, memang jasanya luar biasa Pak. Sampai rumahnya diserahkan untuk orang Muhajirin Pak. Termasuk rumahnya Rasul itu adalah dulu rumahnya orang Ansor Pak. Itu cintanya orang Ansor kepada Muhajirin. Pantas Pak. Kepemimpinan itu di tangan mereka. Laki-laki Abu Bakar mengingatkan, Masya Allah. Abu Bakar kan kemana-mana selalu sama Rasul. Saya ingatkan teman-teman, kan Rasul tahu al-a'immatu min Quraisy. Silakan dari kalian ada suku Quraisy, ada. Kalau gitu yang datang itu orang Muhajirinnya atau orang Ansor? Muhajirin. Nah itu kalau ditarik sekarang kepemimpinan Pak, jangan coba-coba menjadi cari pemimpin kecuali orang apa? Quraisy Pak. Gak nemukan Pak. Satu-satunya Quraisy ya. Bagi yang memahami tekstual begitu. Bagi yang memahami kontekstual, enggak. Secara de facto itu yang nanti jadi pemimpin. Kebetulan di Indonesia ini mayoritas secara de facto siapa Pak? NU. Maka presiden nanti harus dari orang apa? NU itu. Zaman coba ini memahami hadis. Boleh akhirnya orang Quraisy ketemu Abu Bakar, tidak mau Abu Bakar. Ali dipegang oleh Abu Bakar. Ini pemuda ini potensial ini. Yang pertama kali masuk Islam dari golongan pemuda, Ali bin Abi Thalib. Berapa kali Ali bin Abi Thalib diamanati pegang bendera peperangan, Pak. Itu kan simbol pemimpin, Pak. Maka ketika perang Tabuk, mohon maaf, Ali tidak diajak, Pak. Coba biasanya pegang bendera, sekarang tidak diajak, Pak. Tersinggung tidak, Pak? Sampai Ali mengatakan, hadisnya sampai di Bukhari loh, Pak. Ya Rasul, Tuhan tidak ngajak saya. Apa saya ini hanya kerjaan nunggoi wanita? No, ya, Pak. Itu ungkapan Ali, Pak. Apa kata Rasul? Wahai Ali, apa enggak senang kamu kalau saya dudukkan kamu seperti Harun terhadapmu Musa? Jangan titik sampai di sini, Pak. Kalau titik sampai di bahaya, Pak. Sebab apa? Kalau titik sini berarti Harun itu nabi,
Ali adalah nabi. Kelanjutannya hanya saja tidak ada nabi selain setelah saya. Kalau gitu, walaupun kedudukannya kayak Harun, tapi dia bukan apa? Nabi. Ini kalau ambil potong bahaya Pak. Ya sudah, nggak ikut perang Ali. Ya. Itu ceritanya Ali begitu. Tunjuk oleh Abu Bakar. Ali tidak mau tunjuk Umar. Gara-gara Umar Islam jaya, ya'lu walayullah alaihi. Gara-gara doanya Rasul, ya Allah, ayyidil Islam bi'ahdi Umar ini, kan begitu. Kok yang akhirnya masuk adalah Umar bin Khattab, bukan Umar Bakri. Masya Allah. Dengan masuknya Umar, dakwah jahri terang-terangan, tidak perlu lagi dakwah siri. Umar yang pantas jadi pemimpin, golek pemimpin kaya ngono lho Pak. Ya Allah, saya sampai diheret-heret, Ustaz ini harus jadi pemimpin ngono Pak. Aku gak gelem Pak. Sampai di situ Pak, nggak ada yang mau. Deadlock, wes, nggak bisa mengambil keputusan. Umar datang ke Abu Bakar, langsung mengatakan, saya berbaiat kepada Abu Bakar. Baru semua ngikuti jejaknya sahabat Umar. Nggak ada masalah. Caranya dengan musyawarah. Itu kepemimpinan dalam Islam. Nah sekarang siapa yang dipilih? Ya ketemu hadis Pak. Kata Rasul, khalifah itu harus 1, 2. Tidak ketemu Pak. Akhirnya teman-teman, karena tidak ketemu, ya sudah, ayo kita cari sifatnya Rasul kayak apa. Itu yang nanti kita adopsi sebagai pemimpin masa depan. Gitu. Tak timbang-timbang. Yang satu ini kok gini, yang satu ini kok gini. Oh, Rasul punya sifat namanya Siddiq. Kalau gitu, jangan cari pemimpin yang pembohong gitu. Carilah yang jujur. Gitu loh, Pak. Ada enggak pemimpin yang pembohong, Pak? Kayaknya enggak jauh-jauh dari negara. Ya berapa kali kok dibujui, Pak? Ya Allah, ya Allah. Gitu, misalnya begitu Pak. Rasul itu jadi pemimpin sifatnya apa sih? Fatona, cerdas Pak. Ada enggak pemimpin kita yang tidak cerdas Pak? Oh, no. Misalnya begitu, ditakoki lola. Oh, kolek ono sing cerdas. Amanah, fatona, siddiq, tabligh, transparan. Ada yang enggak transparan Pak? Ada. Ungkit, muka-muka kena nang masuk bui. Kena. Karena sudah transparan Pak. Monggo. Kalau saya salah, ya sudah, mau apa gitu loh Pak. Sampai yang ngurus Pak, ngurusi saya ini Pak, dipecat Pak, diganti Firly sampai samun Pak. Ya Allah, perjuangan menjadi pemimpin itu Pak. Ya Allah, mudah-mudahan Zainuddin memenuhi kriteria kayak Rasul. Siapa tahu nanti Zainuddin nggak mau dicalonkan Pak. Saya nggak mau, saya dipaksa. Ya sudah, panggilan dakwah, panggilan amanat, saya terima. Alhamdulillah, saya pulang haji disambut teman-teman banyak. Nah teman saya gak ono sing nyambut gitu. Itulah yang terjadi Pak. Ini ada indikator, ada ini. Mudah-mudahan nanti punya calon yang banyak, kita bisa cari mana kriteria yang sesuai dengan karakteristik Rasulullah. Karena Rasul tidak pernah bilang cari pemimpin karakternya gini gitu loh. Paling enak karakter yang melekat pada Rasul, kita cari kira-kira siapa yang ada pada mereka. Saya tidak akan menunjuk siapa, belum pemilu.
Terima kasih. Billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.